Perkenalkan, nama saya Laviani Desi Anggarwati, NIM A5101900267 dari kelas 3C. Nama saya Irfan, saya sekolah di MIM Bulakan. Nama saya Rama di sekolah MI. Saya Daru, sekolah di MIM Bulakan. Sekolah SD Serenan Telu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita ke materi, yaitu tentang pemilu. Pada tahu belum pemilu itu apa? Pemilihan ketua kelas. Ya, kayak gitu. Jadi, pemilu itu adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Nah, tahu belum tujuan pemilu itu apa? Belum. Ya, jadi pemilu itu tujuannya yang pertama membentuk pemerintahan, yang kedua mempertahankan keutuhan negara, terus yang ketiga menegakkan kedaulatan rakyat, yang keempat mencapai tujuan negara, yang kelima memilih wakil rakyat. Nah, udah tahu belum apa itu fungsi pemilu? Apa? Fungsinya loh, bukan tujuannya. Ini ya. Fungsi pemilu itu yang pertama, sarana untuk penggantian pemerintahan. Yang kedua, rakyat sebagai pengawasan pemerintahan. Yang ketiga, sebagai sarana aspirasi rakyat. Yang keempat, sebagai politik dan perseorangan. Nah, kalau bentuk-bentuk pemilu itu ada dua, yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung. Nah, yang pemilu langsung itu pemilu yang langsung datang ke TPS atau tanpa perwakilan. Kalau yang tidak langsung itu pemilihan melalui perwakilan dengan cara voting atau musyawarah. Nah, kalau asas-asas pemilu itu singkatannya itu luber jurdil. Nah, itu yang pertama langsung yaitu masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih langsungnya sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan ya. Terus umum itu pemilihan berlaku untuk semua orang yang memenuhi syarat. Terus yang ketiga bebas, yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat bebas untuk memilih yang akan dicoblos. Yang kelima yaitu rahasia, yaitu di dalam menentukan pilihan dijamin kerahasiaannya atau pilihannya. Jadi itu tuh orang lain tuh nggak tahu apa yang dipilih di situ. Terus jujur itu pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku jujur sesuai peraturan undang-undang. Terus selanjutnya itu adil yaitu pelaksanaan pemilihan umum memperoleh perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan dan pemilihan. Yang pertama itu pendaftaran pemilih. Yang kedua itu pendaftaran calon. Yang ketiga itu kampanye. Yang keempat itu pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kalau syarat untuk pemilih itu usianya itu harus 17 tahun, warga negara Indonesia, dapat menggunakan hak pilih dan dan tidak gangguan jiwa. Nah, sekarang aku mau tanya, contoh pemilu yang ada di sekolah itu apa? Apa aja? Pemilihan ketua kelas. Ya, terus apa lagi? Sekretaris. Ya, terus apa lagi? Ya, udah. Kalau
Di pemilu di masyarakat itu contohnya apa? RT. Ya, RT RW. nah benar. Ya, itu kalau contoh pemilu di Indonesia itu kayak DPRD, presiden dan wakil presiden, terus gubernur sama DPRD. Nah, sekarang kita lanjut ke topik. Kita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Kemudian Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau pilih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru. Bu Guru berkata. Aku ada soal. Jawab ya. Yang pertama, siapa nama calon ketua kelasnya? Ayo. Ayo, ya benar. Siapa lagi? Ayo. Andre. Ya benar.
Terus yang kedua, tadi Bu Guru kan berpesan kalau memilih ketua kelas itu harus apa? Rajin, jujur, dan bisa dipercaya. Nah, benar. Kesimpulan dari video tadi itu pemilihan ketua kelas yang dilaksanakan secara voting. Terus, ketua kelas itu yang dipilih itu harus jujur, baik, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Kita akhiri ya pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.